Oke, salam jumpa teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai reliabilitas alfa berstrata. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan reliabilitas alfa berstrata? Apakah reliabilitas alfa berstrata ini itu sama dengan reliabilitas alfa Cronbach yang sering kita gunakan selama ini? Nah, jawabannya tidak sama ya. Jadi reliabilitas alfa Cronbach yang sering kita gunakan itu tidak sama dengan reliabilitas alfa Cronbach berstrata. Walaupun kedua rumusan ini kedua rumusan reliabilitas ini itu dirumuskan oleh orang yang sama, yaitu seorang ahli yang bernama Cronbach. Tetapi penggunaannya itu berbeda ya. Penggunaan untuk kedua rumusan reliabilitas ini berbeda. Nah, untuk reliabilitas alfa Cronbach yang pertama yang sering kita gunakan itu digunakan untuk pengujian variabel-variabel yang unidimensi. Variabel-variabel yang unidimensi. Sedangkan reliabilitas alfa Cronbach berstrata itu digunakan untuk menguji reliabilitas dari variabel-variabel yang multidimensi. Nah, disinilah terjadi letak kesalahan yang sering kita lakukan selama ini. Yang sering kita lakukan selama ini adalah bahwa kita menggunakan rumus reliabilitas alfa Cronbach yang biasa untuk menguji variabel yang sebenarnya variabel itu adalah multidimensi. Tapi kita uji itu seolah-olah variabel itu adalah variabel yang unidimensi, tanpa kita menganalisis atau menguji terlebih dahulu apakah memang benar variabel kita itu adalah variabel yang unidimensi. Nah, inilah letak kesalahan. Jadi banyak sekali teman-teman di luar sana, khususnya mungkin teman-teman yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi, mengolah data, menguji reliabilitas, itu pasti akan sering menggunakan reliabilitas alfa Cronbach. Nah, tapi tanpa mengetahui bahwa reliabilitas alfa Cronbach ini itu yang biasa ya, tentunya yang biasa, yang bukan berstrata ya, itu lebih cocok digunakan untuk variabel-variabel yang unidimensi. Nah, mengapa seperti itu? Nah, ketika misalnya variabel yang unidimensi tadi ya, kita uji reliabilitasnya menggunakan koefisien reliabilitas yang biasa, maka hasil atau koefisien reliabilitasnya itu pasti kemungkinan akan rendah. Nah, kemungkinan akan rendah. Hal ini disebabkan mungkin karena dimensi-dimensi di dalamnya itu kan memiliki korelasi yang rendah ya, sehingga menyebabkan koefisien korelasi untuk reliabilitasnya juga rendah. Nah, lalu bagaimana caranya kita melakukan pengujian reliabilitas menggunakan reliabilitas alfa berstrata? Tentu saja pertama-tama kita harus tahu dulu ya variabel kita itu unidimensi atau multidimensi. Nah, untuk mengetahui apakah variabel kita itu unidimensi atau multidimensi, kita bisa melakukan pengujian misalnya dengan analisis faktor ya. Nah, dengan analisis faktor kita bisa mengetahui apakah variabel kita itu unidimensi atau multidimensi. Oke, tapi pertama-tama saya ingin menguji dulu reliabilitas dari instrumen ini ya, atau variabel ini menggunakan alfa Cronbach. Ya, jadi saya belum tahu nih variabel ini tuh unidimensi atau multidimensi ya. Nah, tapi saya mau uji dulu reliabilitasnya pakai Cronbach apa yang biasa. Nah, ini scale sudah, lalu kemudian saya oke. Nah, ternyata nilai alfa Cronbachnya atau koefisien alfa Cronbachnya itu 0,732 ya. Nah, ini sebenarnya juga sudah lebih dari cukup ya, karena sudah di atas 0,6 ya. Nah, tetapi kita patut menduga bahwa kemungkinan juga variabel kita ini adalah variabel yang multidimensi. Oleh karena itu, kita perlu mengujinya ya menggunakan analisis faktor. Oke, kita sudah dapat alfa Cronbachnya itu 0,732 kalau kita menggunakan alfa Cronbach yang biasa. Nah, sekarang kita akan menguji apakah
variabel kita ini atau instrumen kita ini adalah instrumen yang multidimensi, unidimensi atau multidimensi. Ya, kita akan melakukan analisis faktor, dimension reduction, yang ini faktor, lalu kemudian masukkan semua ya. Sudah principal, masukkan semua, notation sudah, varying marks, lalu kemudian oke. Nah, ini teman-teman hasilnya di sini. Ini hasilnya. Hasilnya ternyata memang instrumen kita itu terdiri dari dua komponen atau dua dimensi, bukan satu dimensi ya, bukan unidimensi, tapi ada dua dimensi di sini. Berarti multidimensi kan sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak cocok menggunakan alpha Cronbach yang biasa. Lebih cocok menggunakan alpha Cronbach, reliabilitas alpha Cronbach berstrata. Tapi kita mau lihat dulu item-item mana yang masuk di komponen pertama dan item-item mana yang masuk di komponen yang kedua. Nah, kita lihat dari faktor loadingnya. Di sini kita lihat untuk komponen pertama itu terdiri dari item 5, 6, dan 7 ya. Item 5, 6, dan 7 itu masuk di komponen yang pertama atau dimensi yang pertama karena faktor loadingnya itu lebih besar di komponen yang pertama ya. Faktor loadingnya besar sekali ya, 0,9 semuanya. Lalu untuk item 1, 2, 3, dan 4 itu di komponen kedua karena faktor loadingnya lebih besar di komponen kedua ini. Nah, sehingga di sini kita sudah menemukan bahwa di komponen pertama itu terdiri dari 3 item, yaitu item 5, 6, dan 7. Sedangkan di komponen kedua atau dimensi kedua itu terdiri dari 4 item, yaitu item 1, 2, 3, dan 4. Ya. Maka sekarang kita sudah menemukan bahwa instrumen kita terdiri dari 2 dimensi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mulai melakukan pengujian reliabilitas menggunakan reliabilitas alpha berstrata. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu ya rumusan reliabilitas alpha berstrata ini seperti apa. Nah, di sini saya sudah punya rumusan yang saya ambil dari artikel milik tulisan Pak Wahyu Widiarso ya mengenai koefisien reliabilitas pada pengukuran kepribadian yang bersifat multidimensi. Nah, di sini dia mencantumkan juga rumusan dari alpha Cronbach. Nah, ini rumusannya. Rumusan alpha Cronbach berstrata. Nah, ini kita lihat, ini keterangannya. Jadi di rumusan koefisien alpha berstrata ini yang kita butuhkan adalah jadi untuk melakukan pengukuran ya, menguji reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas alpha berstrata ini, kita perlu mengetahui ini dulu, varian butir pada setiap komponen, berarti kan komponen 1 dan komponen 2, lalu reliabilitas untuk setiap komponen ya, dan kemudian varian skor totalnya. Oke, mari kita mulai satu persatu. Kita langsung ke reliabilitasnya. Jadi kita akan mencari dulu reliabilitas untuk setiap komponen atau setiap dimensi. Yang pertama saya akan mengukur reliabilitas untuk komponen yang pertama. Komponen pertama itu kan terdiri dari item 5, 6, dan 7 ya. Nah, lalu kemudian item related sudah, lalu kemudian oke. Ini sini oke, lalu oke ya. Nah, kita sudah menemukan Cronbach alpha-nya itu bernilai 0,897 ya. Lalu untuk varian ini kan di sini kan ada varian butir ya. Kita perlu tahu varian butirnya untuk setiap komponen. Nah, untuk variannya itu ada di sini. Ini variannya. Variansnya adalah ini 3,141. Nah, sekarang kita ke komponen kedua atau dimensi yang kedua. Sama reliabilitas lagi. Lalu kita masukkan yang 1 sampai 4 ya. Oke. Lalu kita oke. Nah, di sini kita menemukan reliabilitas alfanya itu 0,782, lalu variansnya 2,964. Lalu
kita juga memerlukan varian skor total. Nah, varian skor total ini caranya bagaimana? Caranya analyze, lalu scale, reliability, kita masukkan aja semua gitu ya. Kita masukkan ini dulu ya, saya kembalikan dulu, lalu kita masukkan aja semua ya. Kita masukkan semua, maaf, kita masukkan semua. Nah, lalu oke. Nah, kita akan menemukan ini varian skor totalnya ini untuk semua item itu ini 6,674. Nah, sekarang kita mulai menghitung koefisien reliabilitas untuk instrumen ini menggunakan reliabilitas alpha Cronbach berstrata. Nah, di sini saya menggunakan sebuah formula ya untuk menghitung alpha reliabilitas alpha berstrata. Saya menggunakan formula di Excel seperti ini. Di formula ini dibuat oleh Pak Wahyu sendiri yang tadi ini ya, yang saya ambil artikelnya ini ya. Jadi dibuat oleh Pak Wahyu sendiri untuk menghitung reliabilitas alpha berstrata. Nah, jadi formulanya seperti ini di Excel. Nah, tinggal kita masukkan setiap komponennya di sini ya. Pertama-tama itu kita masukkan reliabilitas untuk komponen pertama. Nah, di komponen pertama tadi itu di atas ya, itu nilainya 0,897 ya ini. 0,897 kita masukkan 0,897. Lalu untuk variannya itu adalah 3,141 ya. 3,141. Oke. Selesai. Sekarang kita masuk ke reliabilitas untuk komponen kedua atau dimensi kedua. Ini dia. Nah, ini. Nah, reliabilitas untuk dimensi kedua itu 0,782. Jadi kita masukkan 0,782 ya. 0,782. Oke. Lalu variannya adalah ini variannya 2,964. Variannya adalah 2,964. 2,964. Nah, sekarang terakhir kita masukkan varian skor totalnya. Itu ada di paling bawah ya. Nah, ini 6,674. 6,674. Nah, di sini akhirnya kita menghasilkan nilai reliabilitas alpha berstrata itu nilainya adalah 0,854. Nah, nilai koefisien reliabilitas alpha berstrata ini ternyata lebih tinggi dari nilai koefisien alpha Cronbach kalau kita menggunakan yang alpha Cronbach biasa. Ya, kalau kita menggunakan alpha Cronbach biasa, itu nilai koefisiennya hanya 0,732 ya. Tetapi ketika kita menggunakan reliabilitas alpha berstrata, nilainya menjadi 0,854. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita melakukan penghitungan atau pengujian reliabilitas alpha berstrata untuk konstruk variabel atau instrumen yang multidimensi. Jadi terakhir saran saya, ketika teman-teman ya mengolah data, menguji reliabilitas dari instrumen teman-teman, pastikan dulu apakah instrumen itu unidimensi atau multidimensi. Kalau instrumen teman-teman itu unidimensi, maka lebih cocok memang teman-teman menggunakan alpha Cronbach yang biasa. Tetapi ketika instrumen teman-teman itu adalah instrumen yang multidimensi, terdiri dari beberapa dimensi, maka lebih cocok teman-teman menggunakan reliabilitas alpha berstrata. Oke, sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga video yang bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.